Kompleksitas besi ini juga disebabkan karena tubuh manusia secara fisiologis tidak punya sistem ekskresi besi, dan pengeluaran besi hanya terjadi lewat pelepasan saluran halangi proses pada saat peristiwa tersebut, dimana apabila besi bebas dengan keberadaan oksigen dan hidrogen peroksida akan memacu reaksi pembentukan radikal oksigen spesies yang bisa merusak DNA, protein, dan lipid manusia di dalam perkembangan. Dan melihat bahwa toksisitas homeostasis besi dengan bantuan protein tadi, sehingga dalam tubuh kita proses penyerapan, pengangkutan, penyimpanan, dan pembinaan besi dia terus demikian ketat sehingga tidak terlalu berlebihan, bisa diisi, dan pada saat yang sama juga memberi jumlah yang tidak berlebihan, karena kita tahu jumlah besi yang berlebihan akan menimbulkan kondisi yang fatal. Seperti kita lagi, ini beberapa penyakit yang sudah terbukti terkait dengan keberadaan riwayat dalam sistem yang terjadi antara transfusi darah yang keluar akan timbul perlunya besi dan beberapa sebab lainnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, kompleksitas besi selanjutnya bisa dilihat pada metabolisme besi yang terjadi di otak, di mana kita ketahui fungsi anatomis otak dilengkapi dengan apa yang kita sebut dengan belah barrier serta cairan cerebrospinal, sedikit berbeda dengan beberapa sel tubuh yang lain. Samping itu variasi konsentrasi besi yang selektif dari akumulasi besi di otak ini terlihat pada proses penuaan akan terjadi akumulasi besi, dan proses aging neurodegeneratif seperti terlihat pada penyakit Parkinson dan Alzheimer dan yang lain. Beberapa studi sudah membuktikan bahwa masalah metabolisme besi yang mengalami otak, terutama kesulitan di dalam melakukan aktivitas dan mempengaruhi kerja yang bersangkutan terutama pada masa-masa produktivitasnya. Dan dalam skala yang luas, skala nasional, generasi yang lahir dengan defisiensi besi akan kesulitan dalam mendukung program pemerintah di mana rencana pengembangan seperti SDM unggul untuk masyarakat ini sesuai dengan 1.5 positif, dan sudah seharusnya angka didukung oleh semua pemangku kepentingan. Selain demikian, yang intervensi yang laporan dari sekretaris terakhir belum mendapatkan hasil yang optimal, sehingga perlu diusahakan intervensi yang lebih intensif dengan kampanye massal atau bahkan membuat forum inisiatif nasional, dan perlu membuat komite nasional yang khusus menangani kasus ini, sehingga harapannya di kedepan hari tidak ada generasi yang lahir dari ibu-ibu yang mengalami kekurangan besi. Hadirin sekalian, sebelum saya akhiri orasi saya ingin sampaikan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendikbud yang telah mempercayai saya sebagai guru besar. Terima kasih juga saya sampaikan pada rektor beserta jajarannya, Bapak Ketua Senat, anggota Senat Penuh yang telah menyetujui dan mengusulkan jabatan yang terhormat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dekan dan para dekanat, kepada Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Sanglah dan jajaran direksi yang mengizinkan saya bekerja dengan mengembangkan kegiatan. Kebanggaan dan penghargaan juga kami sampaikan kepada para guru-guru kami, mulai dari SD, SMP, SMA, para dosen di Fakultas Kedokteran yang telah mendidik kami mulai diterima di mahasiswa pada tahun 2006 sampai saat ini kami berhasil mencapai jenjang akademik tertinggi. Terima kasih pula kami aturkan khusus pada pembimbing, mentor, dan promotor saya, Profesor Dr. Madi Bakti, yang telah membimbing saya dari awal. Kemudian
Tentu tidak lepas apa yang saya capai ini dari doa dan dukungan yang tak putus-putusnya dari orang tua tercinta kami. Untuk itu ucapan terima kasih dan semua bakti yang tulus saya sampaikan kepada Bapak Ibu tercinta yang sudah almarhum, yang telah mendidik dan mendukung dengan segala cinta kasih beliau. Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada istri tersayang, kemudian anak dan menantu serta cucu. Kepada kakak, adik dan keluarga lain, terima kasih atas dukungannya selama ini. Terakhir kepada hadirin sekalian, kepada sejawat yang sudah berkenan hadir datang dari jauh, terima kasih banyak. Kepada Dr. Jumana, senior saya di PD Perhombe, Bapak Muhammad Pandi dari Medistek, terima kasih sudah hadir, dan sejawat orang yang lain, terima kasih atas kewarisnya. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri orasi saya dengan pramasakti. Oh, sakti. Terima kasih. Yang terhormat para dekan dan wakil dekan Universitas Udayana, para
pengembangan Wibintan Sudayana, para dosen dan karyawan Wibintan Wibintan Sudayana, para tamu dan undangan yang saya hormati. Pertama-tama, saya mengajarkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di desa yang dewasa, karena atas karunia hari ini Sabtu 18 Januari 2020 melangsungkan rapat senat terbuka dengan agenda pembukaan guru besar Universitas Sudayana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersyukur untuk mengabdikan diri sebagai salah satu guru besar tetap di lingkungan Universitas Sudayana. Yosinisa lima tahap, yaitu satu pembentukan dari Palona, nomor 2 pembentukan unit isoprenoid, 3 pembentukan zat antara, nomor 4 adalah siklinasi spalen, 4 adalah pembentukan kolesterol. Di desa dewasa Tuhan Yang Maha Esa, disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak dan permohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terjadi. Maka sidang terbuka senat Universitas Sudayana dalam rangka pengukuhan guru besar tetap Universitas Sudayana pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 dinyatakan ditutup secara resmi. Ketua Senat, Rektor, dan anggota Senat Universitas Udayana meninggalkan ruang upacara. Infonya kok dia
kasih ke Imam. Karena itu sangat